Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah ada di wilayah Bali. Di wilayah Bali yaitu Balongan Indah yang ada di Indramayu. Yaitu tempat wisata yang seolah-olah di mapping dirancang dengan suasana Bali. Ya. Nah, kali ini channel Nalar Terarah akan mengupas tentang bagaimana atau mengapa banyak terjadi penistaan agama di 2023 ini. Katakan saja misalnya dari pihak Kristen yang menghujat penista agama Islam seperti Pendeta Manubulu, Rasio Belo, anak Tatak, dan sekarang sedang diproses Pendeta Uti Wadimena. Juga dari pihak Islam yang menghujat agama Islam sendiri seperti Panji Gumilang. Itu juga banyak sebelumnya yang menghujat agama, baik dari Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam atau menghujat agamanya sendiri. Nah, kenapa kasus penistaan agama ini sangat marak di Indonesia? Ini akibat dari apa? Akibat dari pemahaman yang overdosis. Para tokoh yang penista itu yang seolah-olah ketika menerjemahkan agama orang lain sesuai dengan perspektif agama sendiri, akhirnya apa yang dipersepsikan itu berbeda. Nah, ini akhirnya menghujat. Contoh misalnya seorang Kristen memahami surat Al-Ikhlas, nah itu jangan ditafsirkan menurut persepsi Kristen, atau memahami surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Nah, orang Kristen tidak boleh memahaminya sesuai dengan Yohanes, ayat Yohanes bahwa jalan lurus adalah kekal. Itu percaya pada Yesus sebagai utusan. Itu bukan itu, ya, bukan jalan kekal milik Yesus, tapi siratal mustaqim itu dalam Islam adalah diberkahi orang-orang yang soleh, termasuk Nabi Isa, tapi bukan Nabi Isa satu-satunya jalan lurus. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang yang menafsirkan Al-Quran. Tentu saja orang itu kalaupun tidak sebagai umat Islam harus memahami perspektif dari konten kitab Quran itu arahnya kemana, nah, dengan membaca dan belajar, bukan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan pribadinya. Nah, ini yang lama-kelamaan dikatakan akan menghujat sebagai menghujat agama. Begitu juga ketika ada orang Islam seperti Panji Gumilang memahami aktivitas ibadah Islam sesuai dengan selera nafsunya. Nah, makanya kena pasal penistaan agama. Nah, jadi pasal penistaan agama itu akibat orang memahaminya sesuai perspektif sendiri atau memahaminya tidak mengacu pada dasar undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1995. Nah, oleh karenanya kenapa marak penistaan di Indonesia, penistaan agama tadi? Orang-orang tersebut tidak mau tahu bahwa agama adalah hak pribadi, agama adalah bagaimana dia mengeksplorasi, padahal ada dimensi lainnya harus dipikirkan, yaitu dimensi lingkungan, dimensi tempat beragama, sehingga ketika memahami, menafsirkan agama orang lain harus berdasarkan agama orang lain, bukan dalam arti perspektif sendiri. Nah, bagaimana kalau orang itu hanya membaca? Nah, membaca tersurat itu adalah tidak apa-apa, karena itu membaca arti, bukan membaca arah penafsiran. Nah, ini yang keliru, sehingga banyak umat lain yang memahami agama lain itu mengarahkannya kepada penistaan, akhirnya dia menghujat artinya. Jadi seolah-olah ayat suci agama orang lain itu ditafsirkan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan perspektif agama sendiri. Nah, ini yang harus dihindari. Makanya di 2023 itu banyak sekali penista agama, baik dari Islam ke Kristen maupun Kristen ke Islam, ataupun orang Islam yang menistakan agama sendiri seperti Panji Gumilang, ya. Nah, begitu juga orang Kristen yang menistakan Islam seperti Pendeta Manubulu, Rasio Belo, anak Batak, dan sekarang yang terakhir adalah Uti Wadimena. Nah, mudah-mudahan kasus penistaan agama ini bisa direda kalau setiap orang beragama menahan pemahaman toleransinya berdasarkan toleransi inklusif. Artinya toleransi berdasarkan apa yang ada di dalam kitab suci tersebut, bukan berdasarkan apa yang ingin dipahami oleh orang yang beragama yang berbeda. Demikian saja, mudah-mudahan pemirsa bisa memahaminya. Sebagai kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.